Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel ini, channel mengenai renungan kognisi bersama saya. Mungkin kalian pernah ya mengalami atau sekedar melihat paling tidak ya, orang yang menonton film ataupun membaca suatu cerita ataupun kisah-kisah sampai nangis-nangis. Pasti pernah kan ya? Pasti pernah. Ya, kalau nggak mengalami ya setidaknya melihatlah, itu pasti pernah semuanya. Tahu nggak kenapa orang bisa sampai nangis-nangis? Atau setidaknya ia merasa sedih lah, meneteskan air mata mungkin ketika membaca kisah-kisah tersebut atau menonton dari kisah-kisah tersebut. Kenapa orang itu menjadi sebegitu empatinya terhadap suatu kisah yang mungkin kisah itu tidaklah nyata, hanya kisah-kisah fiksi belaka. Salah satunya ya mungkin karena ada suatu hal yang menarik, ada suatu hal yang bagus, suatu hal yang menyentuh hati dan pikiran dari kisah-kisah tersebut. Ya, itu sehingga kisah itu mampu untuk memengaruhi perasaan dari penonton ataupun pembaca. Sehingga di sini tentunya kita bisa berkesimpulan bahwa suatu kisah yang baik itu kisah yang di dalamnya mampu untuk mempengaruhi penonton ataupun pembacanya. Kalau tidak mampu mempengaruhi, nah itu juga kisah yang kurang bagus. Salah satunya di sini memengaruhi perasaan. Supaya suatu cerita itu bisa memengaruhi perasaan, tentunya cerita itu harus tidak boleh yang sifatnya linear atau tidak boleh biasa-biasa saja. Di dalamnya harus terdapat suatu konflik yang berdarah-darah. Kalau cerita hanya salam-salaman, jalan-jalan, makan-makan, itu nggak akan pernah menjadi suatu kisah yang mampu memengaruhi perasaan dari penonton. Nah, corona ini ya sebenarnya juga sedang bercerita. Ceritanya juga cukup menarik, cukup bagus untuk kita ikuti. Mengapa sih corona harus seganas ini? Mengapa corona harus sedahsyat ini? Ya. Itu yang mungkin untuk menimbulkan suatu cerita, untuk menimbulkan suatu kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang mampu memengaruhi perasaan daripada pembaca ataupun penontonnya. Bukan cuma kisah yang biasa-biasa saja. Corona ini mungkin sudah naik tingkatan. Dia bukan cuma hanya sebagai lembar-lembar sejarah pandemi, tetapi corona ini juga bisa mungkin mengungguli drakor, drama Korea. Ya, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai drakor juga, drama corona, tetapi yang ini itu juga sedang bercerita. Lalu apa sih cerita dari corona ini? Ceritanya banyak sekali. Ya. Mulai kisah orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, kisah orang-orang yang ternyata berhasil melewati masa-masa krisisnya ketika dia terjangkit dengan virus yang baru ini. Itu menjadi suatu kisah yang indah sekali ketika diceritakan. Kisah bagaimana perusahaan-perusahaan besar mungkin suatu saat akan mengalami kerugian-kerugian yang banyak atau bahkan bangkrut dengan adanya suatu kasus atau pandemi corona ini. Kita juga melihat berbagai negara hari ini diambang resesi. Itu juga suatu kisah-kisah. Di balik suatu kisah-kisah sedih itu, nanti corona juga dengan sendirinya akan memunculkan
suatu kisah indah. Di balik matinya raksasa-raksasa ekonomi besar-besar itu nanti jika mati saya juga tidak berharap itu, tetapi ini hanya berandai-andai seandainya nanti mereka mati gitu ya, maka juga akan tercipta suatu sejarah-sejarah baru ya. Dunia ini akan menciptakan lagi raksasa-raksasa ekonomi yang mungkin juga tidak kalah besarnya dengan yang ada sekarang ini ya. Jadi corona ini merupakan suatu tindakan alami untuk merusak, disruption, merusak segala lini kehidupan kita. Ketika lini kehidupan tersebut dirusak, maka kita menghadapi berbagai pilihan. Pilihan pertama, menyerah pada nasib. Menyerah pada nasib ini tentunya ya di belakangnya akhir-akhirnya disertai dengan perasaan yang sedih. Itu tidak akan merubah apa-apa. Ya. Orang yang menyerah pada nasib disertai perasaan-perasaan kesedihan yang mendalam itu tidak akan mengubah apapun dari keadaan dunia sekarang ini. Tetapi di samping itu ya tentunya ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan situasi ini ya. Memanfaatkan di sini saya berikan pengertian dulu, saya definisikan dulu. Memanfaatkan di sini artinya bukan memanfaatkan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya memanfaatkan di sini adalah menggunakan kesempatan-kesempatan selama pandemi ini untuk menciptakan suatu keberhasilan kecil. Dan keberhasilan kecil yang Anda ciptakan hari ini itu juga akan menjadi bagian dari kisah corona tersebut. Ya, akan dikenang di samping kisah-kisah drakor tadi, drama corona itu yang begitu dramatis, maka kisah-kisah kesuksesan Anda, kisah-kisah perjuangan Anda selama melewati masa-masa sulit ini juga akan turut dikenang. Apalagi nanti memberikan suatu impact besar bagi kehidupan manusia di dunia ini, itu tentunya akan dikenang. Penemu vaksin corona nanti ya itu juga akan ditulis dalam lembaran-lembaran sejarah. Tetapi yang bakal ditulis bukan hanya penemu dari vaksin tersebut. Ada banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita eksplor lagi. Banyak bidang-bidang yang bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu keberhasilan tersebut. Tidak hanya terpaku pada vaksin, tetapi ada banyak sekali bidang-bidang yang kemudian itu bisa menjadi celah kita untuk ditulis dalam sejarah. Menjadi bagian dari suatu kisah corona. Lalu mungkin kalian semua atau bahkan saya juga bertanya-tanya, lalu kapan corona ini akan segera berakhir? Ya, saya sudah bosan hidup dalam bayang-bayang virus corona mungkin. Maka ketahui ya bahwa corona ini sedang bercerita dan tidak akan berhenti bercerita sampai dia mampu membuat suatu punchline atau kalau kata orang Jawa ya gongnya ya. Kalau belum ketemu gongnya yang indah, belum ketemu suatu punchline yang indah, maka corona ini tidak akan berakhir. Belum akan berakhir. Ya, bukan tidak akan berakhir tapi belum akan berakhir. Ya. Nanti sampai suatu ketika ada suatu kisah-kisah yang indah yang sudah ditorehkan baru pada saat itu corona berakhir. Sebagaimana
pepatah ya. Saya akhiri cerita saya renungan hari ini dengan suatu pepatah asing yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Kalau segala sesuatu itu akan berakhir dengan indah. Ya, sekali lagi segala sesuatu itu akan berakhir dengan indah. Kalau belum indah, ingat-ingat ya ini, kalau belum indah berarti belum berakhir. Begitu juga dengan corona. Corona ini akan berakhir dengan indah. Kalau belum indah berarti juga corona ini belum berakhir. Baik, sekian renungan dari saya, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan maupun sikap-sikap Anda di dalam berbuat selama pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.